Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya mau tunjukkan kepada Anda satu lagi tantangan. Kami kalau di Forum Christian bahas semua tantangan ibu nggak muat, nggak cukup waktunya. Tapi ini satu lagi, ini hari-hari ini kita ikuti di pemberitaan mengenai kekerasan terhadap anak juga jadi bagian tantangan. Meskipun tadi Bu Erni sepakat ya, Bu Erni mengingatkan pada kita tugas untuk menjaga anak, merawat anak, mengasuh anak itu bukan hanya tugas ibu gitu. Tapi lagi-lagi Mbak Vera cerita, ya anak pasti carinya ibu gitu ya. Dan kemudian ibu juga nggak mungkin membiarkan anaknya menghadapi semua sendiri. Kami coba tunjukkan data kekerasan anak sebelum saya ke Mbak Vera untuk bisa memberikan gambaran. Kalau kondisinya seperti ini Mbak Vera, nih satu lagi data kekerasan yang dialami oleh anak saat pandemi ternyata besar sekali juga Mbak Ilma. Nih kami coba gambarkan 2019 berapa banyak, 2021 itu naik sekitar 1000 lebih ya. Dari 11.057 2019, kemudian 2021 ini ada 12.059 gitu ya. Terus ini jadi jenis kekerasan yang dialami, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan juga kekerasan fisik. Mbak Vera di tengah, kami sih memberi judul Ibu Tangguh karena percaya sekali bahwa perempuan di Indonesia itu tangguh sekali. Tapi Mbak Vera mungkin bisa menjelaskan secara psikologis, ketangguhan ibu itu datang dari mana sih? Sampai tadi nih 2 orang yang hadir depan kita ini Mbak Tina, Mbak Ilma. Ini kan bukannya nggak punya urusan rumah tangga gitu. Bahkan Mbak Ilma bawa anaknya ke sini, ke studio saya lihat tadi. Ini datang dari mana? Ya, Ibu Tangguh Indonesia. Ya. Kita review dulu agar masyarakat terutama laki-laki, para pria ini paham. Ya, di mana peran ayah dan ibu sebetulnya berada. Ya. Ayah ibu hanya berbeda dari aspek biologis saja. Jadi kalau kita review dari perspektif biologis, tuh bahkan sampai pendidikan nih Mbak Vera, jadi kami tunjukkan di layar. Ibu, ya jadi XY, XX, XY laki-laki, XX perempuan. Namun ketika mereka lahir, ini jenis kelaminnya beda laki-laki perempuan, maka laki-laki begitu lahir diharapkan untuk menjalankan peran-peran maskulin. Sementara perempuan diharapkan untuk punya peran-peran feminin. Baik laki-laki maupun perempuan sebetulnya memiliki 2 aspek ini sebetulnya. Namun ya sosial, masyarakat, budaya mengharapkan laki-laki untuk berperilaku tertentu sesuai dengan jenis kelamin tadi. Ini konstruksi sosial ya. Ya, itu sebab ya yang saya khawatirkan adalah ada banyak laki-laki yang kemudian menjadi ayah yang belum paham bahwa sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan mampu menjalankan berbagai peran. Mereka hanya berbeda dari aspek biologis, jadi hanya dalam aspek perempuan hamil menyusui, laki-laki enggak. Laki-laki yang membuahi. Sebagai figur yang mampu hamil dan menyusui, perempuan terlahir, sudah disiapkan. Ya, ketika dalam kehamilan perempuan langsung disiapkan tubuhnya, emosinya, secara sosial bahwa mereka adalah figur yang nanti akan melahirkan sosok baru. Laki-laki sebagai pembuah tadi secara biologis adalah figur yang memberikan support. Dan bagaimana perannya laki-laki dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pengasuhan anak nanti sudah terlihat. Bahkan ketika sang istri itu sudah hamil. Itu sebab penting sekali buat para ibu ya untuk melibatkan ayah sebagai ayah yang siaga. Bahkan sejak kehamilan. Jadi jangan mentang-mentang Anda sanggup, Anda pergi sendiri ke dokter kehamilan untuk kontrol. Anda yang sendirian, sendirian semua. No. Ya tidak. Ya, pastikan ayah sudah menjalankan perannya. Jadi ya kapan secara peran ayah dan ibu tadi kan suami istri begitu pernikahan terjadi. Kemudian bertambah perannya ayah ibu. Si calon ayah calon ibu ini sudah mulai disiapkan oleh yang empunya semesta gitu ya, oleh Sang Creator, oleh Allah, oleh Tuhan untuk menyiapkan diri bahwa ada peran ekstra nih tambahan sebagai calon ayah calon ibu hingga bayinya lahir. Mampu nggak? Nah kebanyakan orang menghayati bahwa yang hamil ya istrinya perempuan. Yang ngurus anak ya, yang ngurus anak aja perempuan. Gitu. Jadi keterlibatan ini yang sebetulnya dari awal sudah alfa. Karena ketidaktahuan. Dan tadi terkait budaya tadi kan budaya patriarki. Jadi anak laki-laki yang dulu yang kelak jadi ayah pun sudah dari kecil dia tahunya bahwa ayah itu yang kerja kemudian sampai di rumah ayahnya ongkang-ongkang kaki sambil lihat sosial media gitu kan ya, main games. Nggak terlibat, nggak terlihat bahwa si ibu pulang kantornya juga sudah sore, masih nyuci lagi, masih nyetrika, masih masak, masih ngurus anak. Namun anaknya belajar. Nah ini dia ketimpangan ini. Jadi bebannya kelihatan kan di mana. Nah itu konstruksi sosial dan tadi Bu Erni juga mengingatkan untuk itu dikomunikasikan dengan baik. Nah saya mau minta perspektif Mbak Ilma nih. Mbak Ilma kan ibu juga ya. Tadi saya bilang ada anaknya yang ikut.
Kemudian masih ada gerakan bantu keluarga. Saya tahu Mbak Ilma banyak sekali gerakannya selain bantu keluarga ini. Eh, dari mana ketangguhan itu? Kalau ditanya kepada Mbak Ilma sebagai ibu. Iya, selesai di domestik itu berarti kita juga bisa untuk keluar dari ranah itu. Jadi keterlibatan atau katakanlah dengan mitra ya, dengan pasangan, kemudian komitmen kita bersama bahwa kita juga hadir untuk mereka yang di luar. Jadi memang basic kami di keluarga itu memang untuk bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu yang mendorong kami untuk selalu bisa merespon terhadap kondisi-kondisi yang berkait dengan anak dan perempuan, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita membawa anak dan sebagainya, saya malah berpikir saya ingin memperlihatkan kepada anak saya tentang seperti ini ya, edukasi ya, bagaimana kita harus menangkap situasi sehingga melatih diri kita untuk segera merespon sensitivitas kita ya, gitu sensitivitas bagaimana dalam merespon situasi yang memungkinkan kita untuk berpartisipasi, ada kontribusi. Apa yang bisa kita lakukan kalau ada apa yang bisa kita perbuat butuh seperti gitu ya. itu. Jadi memang dari dini, dari kecil itu anak-anak kami itu sudah dilatih seperti itu. Dan semoga mereka menjadi ibu-ibu tangguh. Saya lihat tadi anak Mbak Ilma itu cewek-cewek gitu ya. Semoga menjadi ibu tangguh di kemudian hari. Bu Erni, kalau di Kementerian PPA sendiri itu kalau dalam bahasa kita, dalam konteks kita malam ini sebagai ibu tangguh untuk bisa melahirkan, membentuk ibu-ibu tangguh lebih banyak lagi di luar sana dengan segala beban tadi domestik maupun membantu di lingkungan sosial gitu. Seperti apa? Mungkin bisa digambarkan pada kami. Jadi ini terima kasih nih pada TVRI. Sebetulnya dengan memunculkan ibu-ibu tangguh ini menginspirasi perempuan-perempuan lain. Dan kalau saya lihat ini menarik sekali nih dari Mbak Ilma ya. Ternyata ini saya catat betul ini. Ini berawal dari keluarga. Tapi benar nggak Bu Ilma? Nilai-nilai itu ada dalam keluarganya Mbak Ilma ternyata. Jadi ternyata itu penting banget ini buat saya satu hal yang menarik. Nilai-nilai dalam keluarga itu yang kemudian diajarkan oleh orang tua Mbak Ilma, kemudian Mbak Ilma mempunyai nilai kepekaan terhadap kepedulian terhadap masyarakat, dan Mbak Ilma ingin anak-anaknya bukan nilai yang sama. Nah ini saya berpikir ini gimana caranya supaya dalam keluarga itu nilai-nilai kepekaan, kepedulian sosial ini yang harus dibangun. Ini saya punya anak cuma satu, saya juga nggak mau anak saya menjadi anak yang manja ya. Saya juga kepengen dia bisa berbagi. Nah itu yang saya minta dia untuk berbagi kalau punya buku bacaan banyak, kaknya udah penuh, berbagi ke anak yang lain. Ternyata itu nggak susah ya Mbak Ilma ya. Nanti mungkin ini contoh-contoh Mbak Ilma bagaimana berbagi, mengajarkan berbagi pada anak-anak kita. Mulai dari usia yang paling kecil, 2 tahun, 3 tahun itu udah bisa diajarin ya. Ini Mbak Vera mungkin bisa. Bagaimana anak kita 2-3 tahun sudah diajarin tidak egois dengan dirinya. Dia mau sharing. Nah ini kami sebetulnya ingin memperbanyak menginspirasi ya, sering mengadakan pertemuan-pertemuan itu yang kami lakukan di PHI. Selalu ada inspirator. Dan ternyata inspirator itu ada di pelosok yang paling ujung itu ada banget, nggak harus di banyak sekali ya. Ada. Jadi banyak. Jadi kami sempat menemukan inspirator itu ada binaan dari Kapal Perempuan. Bagaimana dia itu seorang perempuan, dia itu karena waktu itu dia di kampungnya mau akses pelayanan kesehatan susah. Akhirnya dibikin gerakan dia sendiri membuat gerakan, akhirnya dia dijuluki sebagai ibu SDGs karena dia hafal 17 goal SDGs, dia tuh hafal, dia bisa menurunkan angka perkawinan di kampungnya. Ini hanya seorang tokoh perempuan di desa. Nah ini yang kita coba munculkan. Makin banyak bahwa berbuat baik itu bukan hal yang susah, hanya memang kepekaan, kepedulian pada masyarakat itu. Dan saya merasa nih Mbak Ilma sama Mbak Amelia tuh saya anggap sudah selesai dengan dirinya. Tadi dia bilangkan begitu. Saya sudah selesai dengan diri saya. Sekarang saya ingin memikirkan orang lain. Nah, anak-anak kita itu juga bisa kita ajarkan seperti itu. Bahwa kamu sudah terpenuhi nih kebutuhannya. Sekarang bagaimana kamu berbagi pada anak lain. Value itu ya. Transfer value itu yang harus dilakukan untuk bisa menciptakan atau membentuk
ibu-ibu berikutnya yang juga tangguh. Kami ambil konteks saat ini di masa pandemi, Mbak Ilma, Mbak Tina, sama Mbak Vera. Tapi kan harapannya ke depan kita punya ibu-ibu tidak berarti bahwa mengesampingkan ayah-ayah ya gitu. Kita bahas di hari lain karena ini lagi hari ibu. Tapi tadi katakan bahwa relasinya harus setara gitu ya, pembagian tugasnya juga harus setara. Kami jeda dulu, usai jeda saya akan tanya ke 4 narasumber. Tadi bagus sekali ya, TVRI memang mencoba untuk mengambil bagian, mengambil peran. Ya, media sosial kita diisi dengan banyak hal, TVRI mau mengambil peran untuk bisa menunjukkan bahwa ada 2, Bu Erni cerita tadi, banyak sekali di pelosok pun yang ternyata mereka adalah sosok-sosok yang sangat inspiratif yang kita harapkan bisa justru menginspirasi generasi-generasi yang lebih muda, calon-calon ibu untuk jadi ibu yang tangguh juga gitu. Saya akan bicara dengan 4 narasumber, minta perspektif mereka sesaat lagi di Forum Christian.